orang yang ada di dalam video yang sedang viral. Pertama-tama, pria yang dituduh melecehkan sesama jenis di toilet mal kawasan Serpong, Tangerang akhirnya angkat bicara. Melalui akun TikTok @kejadiansorry, pria tersebut mengurai klarifikasi terkait dirinya yang tengah viral di media sosial. Dituding memegang alat kelamin laki-laki di toilet mal, pria itu pun membantahnya dengan tegas. Ia lantas mengurai fakta asli versinya yang mengejutkan. Sebelumnya, pria tersebut jadi perbincangan setelah terekam panik di toilet. Melalui akun TikTok Nicholas Tunggal, pria tersebut dinarasikan sebagai pelaku pelecehan seksual. Posisi lagi di SMS, teman gue lagi di toilet lalu orang ini tiba-tiba mau megang merpet teman gue, tulis akun Nicholas Tunggal dikutip tribunnewsbogor.com, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Pasca unggahannya viral, video di akun Nicholas tersebut mendadak hilang. Hal itu diduga karena pria yang dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual akhirnya speak up. Ya, melalui akun TikToknya, pria terduga pelaku pelecehan itu buka suara atas keviralannya. Saya akan klarifikasi menggunakan bukti dan fakta bahwa saya tidak pernah melakukan yang dituduhkan kepada saya yang di video tersebut, imbus sang pria. Mengurai kronologi versinya, pria tersebut detail, termasuk menjelaskan alasan kenapa ia masuk ke toilet di lantai 1 mal tersebut. Kronologinya seperti ini, jadi saya pergi beli roti di SMS Mall, setelah itu saya langsung ke toilet sebelum pulang. Karena toilet di lantai ground ramai, jadi saya pergi ke lantai 1, ujar sang pria. Diungkap sang pria, ia awalnya hendak buang air kecil. Namun saat seorang pemuda berdiri di sebelahnya, pria tersebut melihat keanehan. Tidak ada orang sama sekali, saya langsung menuju ke urinator pojok sebelah kiri. Beberapa saat kemudian, ada orang di samping saya, lalu orang ini menghadap ke saya menunjukkan alat vitalnya. Namun saya abaikan, tetapi orang ini tetap menghadap ke saya menunjukkan alat vitalnya dengan membersihkan menggunakan tisu. Karena saya anggap itu aneh, akhirnya saya membilas, dan mengambil barang saya yang ada di atas urinator, ungkap sang pria. Sebelum keluar dari toilet, pria tersebut sempat bertanya ke pemuda yang mengganggu pikirannya tersebut. Tak disangka, perkataan pria itu justru menimbulkan fitnah luar biasa. Saat saya meninggalkan toilet, saya tanya kepada orang itu, apakah kencingnya kurang lancar, sambil menatap urinator yang kering yang seperti tidak digunakan. Saya berniat menepuk pundak dia untuk berpamitan. Namun tiba-tiba dia berteriak seakan-akan saya ingin melakukan pelecehan, ujar sang pria. Dia berteriak, lu enggak tahu gue, lu enggak tahu backupan gue, sini lu keluar. Ketika saya keluar dari toilet, pacarnya itu sudah standby memvideo saya dengan menggunakan masker. Diduga korban ini menuduh saya melakukan pelecehan seksual, sambungnya. Langsung keluar dari toilet, sang pria dihardik terus-terusan oleh pemuda aneh tersebut. Hingga akhirnya, sang pria tak menyangka bakal viral. Saya mengatakan lebih baik untuk pergi ke pos satpam atau ke kantor polisi jangan teriak doang. Namun dia tidak mau dan suruh saya pulang dengan kata-kata, besok lu bakalan viral di TikTok, imbus sang pria. Tak terima dituduh melecehkan sesama jenis, pria tersebut mengurai sederet fakta. Ia pun menampilkan bukti berupa unggahan dari akun yang pertama kali menuduhnya tersebut. Fakta pertama, jumlah urinator yang di deskripsi video itu ada 3, tapi faktanya ada 4. Kedua, dia mendeskripsikan di video itu dia memukul muka saya. Kenyataannya muka saya tidak ada apa-apa, kata sang pria. Poin yang tidak wajar, akun Nicholas Tunggal ini teman dari diduga korban. Di sini dia tidak ada di lokasi, tidak di tempat, hanya mendengar cerita dari temannya yang belum tentu kebenarannya. Hal ini jelas pencemaran nama baik dan fitnah, bisa dijerat UU ITE, sambungnya. Imbas dari keviralannya, sang pria sampai dipecat dari kantornya. Tak cuma itu, nama baik sang pria pun rusak hingga satu Indonesia. Karenanya, pria tersebut bakal melapor ke polisi. Akibat yang ditimbulkan dari video ini adalah pemutusan hubungan kerja, PHK. Kedua, pencemaran nama baik. Ketiga, kerugian material dan imaterial. Demi memulihkan nama baik saya siap melanjutkan ke proses hukum, ujar sang pria. Di sini saya mengalami fitnah yang luar biasa dan di-up oleh media-media besar sehingga menimbulkan efek yang sangat besar di kehidupan saya. Saya mengalami pemecatan,
Fitnah ini menimbulkan kerugian material dan imaterial, tegasnya. Sementara itu, kasus viral dugaan pelecehan seksual yang didengungkan akun Nicholas Tunggal itu nyatanya telah diselidiki pihak kepolisian. Polsek Kelapa II langsung mendatangi lokasi guna mengcross-cek kebenaran kabar viral tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Kasih Humas Polsek Kelapa II Aibda Angga menjelaskan, polisi langsung mendatangi lokasi sesuai arahan Kapolsek Kelapa II AKP Ferdika. Tim Polsek Kelapa II meminta pihak keamanan mal untuk memeriksa hasil rekaman kamera pengawas, CCTV. Karena enggak tahu lokasi sebelah mana, koordinasi sama security, setelah dicek, benar, ternyata di toilet pria lantai 1, kata Kasih Humas Polsek Kelapa II Aibda Angga saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Lebih lanjut, Aibda Angga mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Hanya saja video itu baru viral sekarang. Kata Aibda Angga, korban sampai sekarang belum membuat laporan ke polisi. Kejadiannya kalau enggak salah Minggu malam cuma dari security enggak terima laporan. Jadi kami belum terima laporan dari korban, imbu Aibda Angga. Lebih lanjut Angga menuturkan, peristiwa itu tidak menimbulkan keributan besar sampai mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Karena kalau ribut pasti sampai ke security untuk dicek, tapi itu enggak ada, security enggak tahu kalau ada kejadian itu, ujar Aibda Angga. Enggak ribut mungkin karena lokasinya di toilet, bukan lokasi lorong yang ramai kayak toko-toko, sambungnya. Keesokan harinya di-take-down oleh TikTok. Poin ketiga, akun ketiga yang mencoba viralkan dengan nama TikTok YGpol yang mendeskripsikan video tidak sesuai dengan fakta. Akibat yang timbulkan dari video viral ini yang pertama, pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, pencemaran nama baik. Yang ketiga, kerugian material dan imaterial. Demikian klarifikasi ini saya buat berdasarkan kenyataan dan kebenaran. Demi memulihkan nama baik saya dari fitnah, saya siap melanjutkan ke proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Semoga masyarakat Indonesia bisa menilai dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang yang ada di dalam video yang sedang viral. Pertama-tama saya meminta maaf atas video yang tersebar telah menimbulkan kehebohan dan kesalahpahaman di masyarakat. Di kesempatan ini saya akan melakukan klarifikasi menggunakan bukti dan fakta bahwa saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada saya yang di dalam video tersebut. Kronologinya seperti ini. Jadi saya pergi beli roti di SMS Mall. Setelah itu saya langsung ke toilet sebelum pulang. Nah, toilet ini di lantai ground. Karena keadaannya rame, akhirnya saya pergi ke lantai 1. Dimana toilet itu sedang sepi. Tidak ada orang sama sekali. Saya langsung menuju ke urinator pojok sebelah kiri. Beberapa saat kemudian ada orang di samping saya. Lalu orang ini menghadap ke saya menunjukkan alat vitalnya. Namun saya abaikan. Tetapi orang ini tetap menghadap ke saya memperlihatkan alat vitalnya dengan membersihkan menggunakan tisu. Karena saya anggap itu aneh, akhirnya saya membilas dan mengambil barang saya yang berada di atas urinator. Saat saya meninggalkan toilet, saya tanya kepada orang itu apakah kencingnya kurang lancar. Sambil menatap urinator yang kering yang seperti tidak digunakan. Saya berniat untuk menepuk pundak dia untuk berpamitan. Namun tiba-tiba dia pun berteriak seakan-akan saya ingin melakukan pelecehan. Dan berkata, lo gak tahu gue? Lo gak tahu siapa gue? Lo gak tahu backupan gue? Sini lo keluar, ayo sini keluar. Ketika saya keluar dari toilet, pacarnya itu sudah standby memvideo saya dengan menggunakan masker. Dengan posisi handphone yang berada di dadanya. Orang ini, si diduga korban, tetap teriak menuduh saya melakukan pelecehan seksual. Saya mengatakan lebih baik untuk pergi ke pos satpam atau ke kantor polisi. Jangan tinggal teriak-teriak doang. Namun dia menolak dan tidak mau. Akhirnya saya disuruh pulang dengan kata-kata, besok lo bakalan viral di TikTok. Ingat, sini saya akan membahas poin-poin penting yang berbeda dari video. Poin yang pertama, jumlah urinator yang ada di deskripsi video itu ada 3. Tapi faktanya ada 4, seperti foto ini ya. Yang kedua, dia mendeskripsikan di video kalau dia memukul muka saya. Tapi kenyataannya muka saya tidak apa-apa. Tidak ada bekas pukulan.
Poin yang tidak wajar yang akan saya bahas di sini, yang pertama, akun Nicholas Tunggal ini adalah akun teman dari si diduga korban. Di sini, dia itu tidak berada di lokasi, tidak melihat, dan tidak mengalami kejadian ini. Hanya mendengar cerita dari temannya yang belum tentu kebenarannya. Hal ini jelas pencemaran nama baik dan fitnah. Bisa dijerat Undang-Undang ITE. Poin kedua, akun kedua yang mencoba viralkan dengan nama TikTok Kani Love You, setelah diupload, keesokan harinya di-take-down oleh TikTok. Poin ketiga, akun ketiga yang mencoba viralkan dengan nama TikTok YG Paul yang mendeskripsikan video tidak sesuai dengan fakta. Akibat yang ditimbulkan dari video viral ini, yang pertama, pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, pencemaran nama baik. Yang ketiga, kerugian material dan imaterial. Demikian klarifikasi ini saya buat berdasarkan kenyataan dan kebenaran. Demi memulihkan nama baik saya dari fitnah, saya siap melanjutkan ke proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Semoga masyarakat Indonesia bisa menilai dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.